Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita sampai detik ini. Ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, adakah di antara adik-adik, di antara ibu-ibu tadi pagi bangun ada jarum infus nempel di tangannya? Tidak, hari ini kita sehat. Ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf saya turun ke bawah ya. Oke, sebentar. Mohon maaf Pak Andri. Bentar. Baik. Pak, saya ke sini ya. Teman-teman, sebelumnya ucapkan basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau bilang satu, tepuk tangan satu kali. Satu. Masih ada yang tertinggal. Satu. Masya Allah. Setelah kau bilang masih ada yang tertinggal, setelah kau bilang masih ada yang tertinggal, tiba-tiba semuanya kompak dan sebetulnya kita memang nggak mau tertinggal. Betul? Kalau kata bilang dua, tepuk tangan dua kali. Dua. Kalau kata bilang tiga, nggak ada yang tepuk tangan, tapi semuanya siap ya. Satu, dua, tiga. Masih ada. Tiga. Masih ada. Kalau tiga, tiga. Masih ada ya. Yuk, Kapain akan cerita kalau semuanya fokus. Tiga. Satu, dua, tiga. Ikutin kepala, pundak, lutut, kepala, telinga, kuping. Kuping dengan telinga sama ya deh ya. Kita harus punya prinsip, jangan ikut-ikutan yang salah, betul? Adik-adik, ada lampu merah nyala, yang lain terabas. Kita harus punya prinsip, itu yang boleh diikutin, betul? Kepala, pundak, lutut, kepala, telinga, pundak, kepala, telinga, pundak, dagu. Dagu mana deh? Belum fokus berarti ya. Yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati guru agama, Pak Haji Gandhi, Pak Ustadz Deden, Pak Ustadz Andri, dan Bapak Sahroni, dan juga yang hadir semua, Bapak, Ibu, para guru, para ayah, para siswa, para siswi, para len, para ben, para bela semuanya. Oke, sebelum dimulai basmalah dulu sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kakak Kateib pagi ini akan bercerita. Sebelum bercerita, ada satu pertanyaan yang bisa angkat tangan. Ya, siap semuanya? Siap semuanya? Yang bisa angkat tangan, yang nggak bisa jawab angkat jemuran ya. Siap semuanya? Oke. Pertanyaan pertama berkaitan dengan kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Kapai bertanya, boleh nyanyi dulu nggak? Didengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mohon maaf kalau suaranya nggak bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang lagu ini belum pernah ada di TV. Tapi disimak aja dulu ya. Siap semuanya? Lagunya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Tanya diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu susunya kalimatu Sa'diyah. Semasa di dalam perjalanan pulang dari makam suaminya, Aminah jatuh sakit. Siti Aminah jatuh sakit di mana? Kemudian meninggal dunia di sebuah tempat bernama apa? Yang bisa angkat tangan.
Di mana? Masya Allah. Nama kamu siapa? Altab. Kelas berapa? Masya Allah. Altab walaupun baru kelas 4 jawabannya salah gitu ya. Tapi Altab udah berani angkat tangan. Keren. Tepuk tangan buat Altab. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Di mana? Di mana meninggalnya? Anak muslim harus tahu sejarah Rasul agar kita semakin cinta Rasulullah. Di mana? Mohon maaf, angkat tangan dulu, ada suaranya. Mohon maaf. Coba angkat tangan dulu, jasadnya yang mana ini? Hanya ada suaranya aja. Yang mana? Di mana meninggalnya? Ah, ini. Ditemukan jasadnya di sini. Di mana dia? Di Mekah. Nama kamu siapa? Hah? Aib. Kaib kelas berapa? Tuh, ini tadi kelas 4 salah. Masya Allah. Ternyata Kaib walaupun baru kelas 4 juga salah ya. Apa sayang? Kamu sini, kamu sini. Ada hadiah, ada hadiah. Sini nak. Asik. Dek, meninggalnya di mana Siti Aminah? Ya, Abua. Masya Allah. Kamu kelas berapa sayang? 6. Kelas 6. Namanya siapa? Wanita. Anissa. Oh, Anita. Baik, ini ada hadiah buat Anita ya. Maka adik-adik nanti yang lain kan masih ada banyak pertanyaan. Yang lain juga insya Allah dapat hadiah ya. Siap semuanya? Oke, baik buat Anita, teman-teman semua. Tapi belajar jangan karena hadiah dari manusia ya, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik semuanya teman-teman, oke? Kita kasih tepuk tangan buat Anita ya. Oke. Oke ya, makasih Anita. Boleh bagus ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tepuk 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat ayat ini. Ibu-ibu yang hadir di sini. Kalau saya bertanya, ini banyak malaikat yang hadir di sini. Kalau saya bertanya, ibu-ibu inkah punya anak-anak yang berakhlak mulia? Siapa ibu-ibu yang ingin anaknya sholatnya terjaga 5 waktu? Bahkan yang sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu yang hadir di sini, adik-adik yang hadir di sini, inginkah menjadi anak-anak sholat dan salehah yang selamat dunia dan akhirat? Sekarang yang bilang saya, yang bilang mau, yang bilang ingin angkat tangan, diaminkan oleh malaikat yang hadir di sini. Adik-adik, maukah kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat? Mau. Kalau kata tanya, siapa yang mau selamat dunia dan akhirat? Angkat tangan. Saya gitu ya. Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat? Saya. Siapa yang mau hidupnya selalu bahagia? Saya. Siapa yang mau kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Saya. Siapa yang mau meninggal di tempat terbaik? Saya. Yang lebih semangat, siapa yang mau meninggal dalam keadaan terbaik? Saya. Siapa yang mau meninggal? Adik-adik, teman-teman semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dirindukan bukan hanya oleh orang-orang Muslim, tapi ternyata lawan-lawan Rasulullah pada saat itu pun sangat menghormati beliau. Adik-adik, Kak Aib mau ngasih tahu adik-adik semua. Halo, kedua 1, 2, 3. Maaf, adik-adik punya alis enggak?
Dicabut sakit apa enggak? Bulu mata dicabut sakit? Bulu hidung dicabut sakit? Gatel ya. Bulu hidung dicabut sakit? Terus ya. Bulu kaki dicabut sakit? Tapi ada yang lebih sakit dari itu. Adik-adik punya jempol, ada kukunya kan? Begitu kukunya dijepit, lalu dicabut itu kuku sampai terlepas dari jempol, itu sakitnya sakit banget. Itu sakit banget ya. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada yang lebih sakit daripada dicabutnya kuku. Dicabutnya apa itu? Cabut apa? Cabut nyawa, cabut ruh, namanya sakaratul maut. Kata Imam Ghazali, sakitnya lebih sakit daripada 300 bacokan pedang. Lebih sakit daripada dicabutnya kuku. Makanya orang meninggal sudah tidak bisa berteriak karena terlalu sakit. Adik-adik bayangkan, kulit kita diiris-iris irisan pakai silet 300 irisan. Dibanjur pakai air cika, dibanjur pakai air garam, dibanjur pakai Amerika lada hitam, dibanjur pakai saus super pedas, bukan ketawa daya sakit. Itu perih banget. Nah, meninggal lebih perih dari itu. Maka adik-adik, hari ini kita jangan sampai hanya memperingati maulid, tapi hari ini kita yakini Allah sebagai Tuhan kita, dan kita yakini Nabi Muhammad sebagai contoh teladan kita. Apa yang harus kita contoh? Yang harus kita contoh adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Akhlak itu contohnya adik-adik sedang duduk begini, tiba-tiba di antara adik-adik ada yang BAS. Tahu BAS? Buang angin sepoi-sepoi. Lagi duduk begini, tiba-tiba ada yang buang angin. Buang angin kan macam-macam. Ada yang sunyi senyap, ada yang cempreng, ada yang ngebas. Biasanya semakin sunyi semakin wangi. Adik-adik lagi duduk nih, tiba-tiba teman di depan kita dia mengeluarkan gas beracun. Kayak ban kempes bunyinya. Anak yang berakhlak, dia tahu rumus menghadapi masalah. Apa rumusnya? Rumusnya adalah HHN. Apa itu? Hadapi, hayati, nikmati. Begitu adik-adik lagi duduk, tiba-tiba temannya, anak yang berakhlak, reaksi spontannya akan terlihat. Bagaimana dia bereaksi? Begitu temannya, dia bilang, subhanallah. Yes, mantap. Ternyata bau banget. Lalu dia bilang apa? Alhamdulillah. Kata temannya, kamu kok alhamdulillah, ini kan bau banget. Ya alhamdulillah, ini tanda hidung aku masih berfungsi dengan baik. Kok kamu bilang alhamdulillah, ini kan bau banget. Ya alhamdulillah, ini belum seberapa. Ini baru bau karbit. Punya aku bau septic tank. Alhamdulillah. Itulah akhlak, adalah reaksi spontan kita. Anak yang berakhlak itu coba nih. Nah, ini nggak sopan. Sopannya bagaimana? Oke deh, silakan. Itu hanya contoh tadi ya, dia ya. Kaget mereka. Hah? Bagaimana anak yang berakhlak? Dihina temannya, dicaci maki, dicaci maki sama temannya. Hitam lu. Alhamdulillah ya Allah, aku dibilang hitam, berarti dia nggak buta warna. Aku kan memang hitam. Banyak omong lu. Alhamdulillah ya Allah, aku dibilang banyak omong, padahal aku banyak hutang. Dia nggak marah. Maaf ya, ini kasar, tapi ini hanya contoh. Misal adik-adik dibilang monyet lu, dibilang monyet. Anak yang berakhlak dia nggak marah. Begitu dibilang monyet lu, dia jawab jawaban sederhana, bukan, gitu aja. Jangan monyet lu, apa kambing? Oh jangan. Berarti kita sama dengan dia. Itfa billati hiya ahsan. Balas apa yang orang lain lakukan kepada kita selalu dengan kebaikan. Siap semuanya? Siap semuanya? Baik. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri. Ya. Telah lahir cahaya
burung-burung bernyanyi, matahari berseri sebagai obat. Teman-teman semua, yuk mulai. Apa yang harus kita amalkan, mulailah dari apa yang kita lakukan hari. Dengar suara di pagi hari. As-salatu khairun minan naum. Suara apa itu? Suara apa? Azan subuh berkumandang, lalu setan datang menghampiri rumah kita, setan datang masuk ke rumah kita. Untuk apa? Untuk menggoda kita agar kita tidak bangun untuk sholat subuh. Bagaimana cara dia menggoda kita? Kepala kita diikat oleh setan 3 ikatan. 3 ikatan. Kenapa deh? Ada musola? Ada masalah? Kenapa? Botak. Deh, diikat kepala setan. Kepala setan. Diikat kepala kita oleh setan 3 ikatan. Sehingga kepala jadi berat. Anak-anak muslim, anak-anak yang tahu akhlak, bagaimana caranya di pagi hari dia harus berbuat. Bangun tidur, mau nanya, adik-adik bangun tidur dibangunkan oleh siapa? Oleh? Sendiri. Oleh siapa? Sendiri. Adik-adiknya orang tua dibangunkan oleh siapa? Orang aring. Kalau dengar suara azan, alarm dinyalakan oleh siapa? Ini pertanyaan tentang tauhid deh. Alarm dinyalakan oleh siapa? Oleh HP. HP dinyalakan oleh siapa? Oleh baterai. Baterai dinyalakan oleh siapa? Casan dinyalakan oleh siapa? Listrik dinyalakan oleh siapa? PLN dinyalakan oleh siapa? Oleh orang dinyalakan oleh siapa? Dek, begitu kita bangun tidur tiba-tiba teriakan suara kucing, kemudian kita terdengar lagi tidur ada kucing lewat. Kucing berteriak. Begitu kucing berteriak, pertanyaannya siapa yang menciptakan kucing? Allah. Siapa yang membuat kucing dan berteriak? Allah. Jadi sebetulnya pagi hari kita dibangunkan oleh siapa? Kucing lagi. Oleh Allah. Siapa yang membangunkan kita? Allah. Maka pagi hari bukan ibu yang membangunkan kita, tapi Allah. Karena ibu pun dipanjangkan umur oleh siapa? Dibangunkan oleh siapa? Maka pagi hari yang harus kita ingat pertama adalah Allah. Maka pagi-pagi kita puji Allah dengan cara baca doa. Bangun tidur baca doa. Bangun tidur baca doa, bukan baca lek. Bangun tidur baca doa, bukan baca lek. Karena ada orang yang bangun tidur langsung baca lek, padahal baca doa. Begitu adik-adik baca doa, 1 ikatan lepas. Yuk baca doanya bareng-bareng. Alhamdulillahillahi. Amin. Barusan ada yang alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dia mungkin tidurnya sambil makan ya. Ada lagi tadi wa ilaihi raji'un. Wa ilaihi nusur. Bangun tidur baca doa, 1 ikatan lepas. Tinggal 2. Ikatan yang kedua akan lepas kalau adik-adik ngapain? Mandi. Dia bangun tidur baca doa, alhamdulillah di akhir ba'da ma'amatana wa nusur. Langsung mandi. Yang kedua ngapain? Yang kedua minum. Yang kedua ambil air wudhu, ini air minum. Boleh minum sayang. Begitu adik-adik berwudhu, ikatan yang kedua lepas. Tapi mohon maaf ya,
wudhunya KPI mau kasih tahu adik-adik di antara kita wudhunya harus diperbaiki. Maaf ya, bagian cuci tangan masih betul. Kumur-kumur, buang ke kanan apa ke kiri? Kanan apa kiri? Ke kiri, tapi kirinya kiri bawah ya, jangan kiri samping. Kiri bawah, jangan kiri samping. Kiri samping itu teman kita juga sedang wudhu. Kiri bawah. Lalu masukkan air ke dalam hidung sampai masuk. Yang migrain sembuh, vertigo sembuh, PP19 nyingkir. Masukkan air ke dalam hidung, tapi jangan sampai keluar dari kuping. Lalu muka sampai jidat. Lalu tangan sampai, lalu sebagian kepala. Ibu-ibu kadang begini, sebagian kepala, lalu kuping, lalu yang terakhir apa? Bagian kaki. Mohon maaf ya, banyak di antara kita yang bagian kaki begini nih. Ini kan keran. Banyak yang begitu. Kalau wudhu enggak sah berarti kita belum sholat, dan meninggalkan sholat itu dosa besar. Hati-hati deh. Ada lagi yang wudhunya malas banget. Males banget. Wudhunya diperbaiki, satu ikatan lepas. Setelah ini sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang sayang Rasulullah? Siapa yang cinta Rasul? Yuk mulai kita perbaiki akhlak. Siap semuanya? Siap semuanya? Pertanyaan berikutnya buat adik-adik, siapa yang doa apakah ini? Kata akan bacakan doanya. Doa apakah ini? Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla dzalik. Siapa yang hafal doa ini? Apa? Mendengar suara petir sini sayang. Sini. Kos kamera. Sini sayang. Sini deh. Oke. Nama kamu siapa? Kais. Oh iya, Kais. Kelas 5 ya? Ya, kelas 4 Kais. Coba doa bangun tidur. Allahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihi nusyur. Kais belajar ngaji di mana? Di AMB. Di AMB. Udah sampai ikut berapa? Al-Quran. Al-Quran. Surah apa? Al-Fajr. Al-Fajr. Kenapa kita muter gini? Ais tadi pagi sholat subuh. Salat Di mana? di masjid. Berjamaah. Iya. Alhamdulillah. Baik, Kais tadi ke masjid sama siapa? Bapak. Sama bapak. Bapaknya ada di sini? Nggak ada. Nggak ada. Di rumah. Lagi ngapain? Nggak tahu. Ini Kais, karena Kais udah bangun tidur, sholat subuh di masjid, masya Allah ya. Dek, ingin negeri ini bangkit, perbaiki sholat, perbaiki akhlak, ya, sayang ya. Peringatan Maulid harusnya membuat kita semakin cinta Rasulullah. Kita ikuti apa yang beliau ajarkan. Siap semuanya? Dibuka. Kais punya cita-cita. Cita-citanya apa? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola seperti Salah. Adik-adik, setelah Salah tampil di Liga Inggris, banyak orang-orang Inggris masuk Islam karena lihat akhlaknya Salah. Dia walaupun salah, banyak orang yang suka sama dia. Padahal dia salah, tapi orang suka sama dia karena memang namanya Salah.
sebutnya soleh ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Kais. Oke. Tepuk tangan buat Kais. Adik-adik, karena masih akan ada banyak yang tampil, Kakak mau sedikit cerita sedikit ya. Boleh ya? Tepuk 1, 2, 3. Mohon maaf, yang hadir di sini kan camat kan, adik-adik semua yang hadir. Adik, anak baik, anak sana. Dek. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia. Kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rezeki. Itulah orang berakhlak. Adik-adik pernah lihat bunga? Begitu lihat bunga yang sangat indah, mata kita seolah-olah bilang, ya Allah, indah banget bunga ini. Lalu hati seolah-olah senang, ya Allah, aku senang banget lihat bunga ini. Lalu tangan kita seolah-olah pengen megang, ya Allah, aku mau bawa pulang bunga ini. Kenapa? Sangat indah. Begitulah orang yang berakhlak. Dilihat oleh mata membuat hati menjadi tenang. Lalu kita pun ingin dekat dengan dia. Lalu kita pun kalau dia nggak ada, kita rindu kepada kehadirannya. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, Sayyidina Umar ketika ditanya tentang sosok Rasulullah, Sayyidina Umar menangis. Kenapa menangis? Karena rindu kepada akhlak Rasulullah. Beliau tidak bisa menceritakan akhlak Rasulullah karena terlalu indah akhlak Rasul. Bila bin Rabah juga kangen kepada Rasulullah, kepada keindahan akhlaknya. Ali bin Abi Thalib bilang, akhlak Rasulullah itu lebih indah daripada dunia dan seisinya. Dunia ini banyak keindahannya, tapi akhlak Rasulullah jauh lebih indah daripada dunia ini. Siapa yang mau cinta sama Rasulullah? Siapa yang mau mengikuti Rasulullah? Kalau begitu sekarang tidak ada yang bercanda, nggak ada yang ngobrol lagi ya. Tepuk 1, 2, 3. Adik-adik, teman-teman semua, kelihatan nggak? Begitu nanti kita mati, kita meninggal, digalilah kuburan kita. Dimasukkanlah kita ke dalam kubur, kecil, sempit, hitam, gelap, sunyi, senyap di dalamnya. Masuklah kita. Begitu masuk ditutup pakai, sebelum pakai tanah pakai kayu atau pakai papan atau pakai bambu. Lalu ditutup pakai tanah. Semua nginjek kuburan kita. Ayah injekin kuburan kita, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, saudara, teman, sahabat, besti, semuanya nginjekin kita. Tetangga kita nginjekin kita. Teman dekat kita nginjek kuburan kita sambil bilang, utang belum dibayar, utang. Lalu semuanya meninggalkan kita. Begitu meninggalkan kita semuanya, saat itu kita sendiri. Lalu dengan siapa kita saat itu? Bila waktu telah berhenti, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu berhenti, teman sejati tinggallah. Siapa teman kita? Iman dan amal kita. Betul. Lalu kemudian nanti di hadapan Allah, apa yang mau kita persembah? Maka hari ini, adik-adik, hari ini tekadkan dalam diri masing-masing bahwa peringatan Maulid adalah peringatan yang membuat saya semakin cinta sama Rasulullah dan saya ikuti jalannya. Siap semuanya? Siap?
Maka KPI akan tutup ceramah ini. Belajar Al-Qurannya sayang ya. Yang cinta Rasul, mereka akan jaga Al-Quran, akan menjaga sunnah Rasulullah, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih adik-adik. Jika ada kata ucap dan sikap yang salah, mohon dimaafkan. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, apa saya? Baik, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum, jahe. Yang belakang angkat tangan. Saya angkat tangan. Yang belakang angkat tangan. Angkat tangan. Jahe. 1, 2, 3. Jahe. Baik.